We take the time to listen to you. Smart FM. Halo Smart Listener dan juga Sobat YouTube yang menyaksikan kita di channel YouTube Radio Smart FM Balikpapan. Untuk edisi Millennial Success Story, hari ini kita akan berkunjung ke Bro Cactus. Nah, di sini kita akan bertemu dengan salah satu owner dari Bro Cactus, salah satu penjual tanaman hias yang tentunya cukup ngehits juga di kota Balikpapan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan owner dari Bro Cactus. Untuk hari ini, kita pengen tahu gimana sih cerita dan juga perjalanan menarik dari membangun usaha Bro Cactus untuk di kota Balikpapan. Penasaran? Kita langsung aja yuk ketemu dengan owner dari Bro Cactus. Halo Smart Listener, hari ini senang banget di edisi kali ini kita akan bersama ketemu dengan millennials yang luar biasa. Millennials yang di kota Balikpapan ini cukup ngehits usahanya, yaitu adalah di bidang tanaman hias. Nah, mungkin Smart Listener di sini melihat tanaman kaktus yang banyak sekali warnanya dan juga variatif bentuknya ya. Ini adalah Kak Willy. Halo Kak Willy. Halo juga. Gimana kabarnya Kak Willy hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, semangat ya. Pastinya. Oke. Nah, Kak Willy ini adalah salah satu owner ya, dari Bro Cactus Balikpapan. Benar. Nah, Kak Willy, kalau kita boleh tanya-tanya nih, kapan sih kakak memulai memiliki ide bisnis untuk bisa menjalankan usaha tanaman hias di kota Balikpapan, Kak? Kalau bisa dibilang sih untuk kaktus ini bisnis yang iseng-iseng berhadiah sih kayaknya. Soalnya kita baru memulai pada tanggal 9 Maret 2019. Oh gitu, oke. Dan itu secara nggak sengaja akhirnya kita coba untuk seriusin aja lah usaha ini kayak gitu. Oke, jadi di tahun 2019 tiba-tiba punya ide untuk bisa memulai bisnis tanaman hias. Nah, pertama kali itu Kak Willy sendiri atau sudah joinan dengan rekan bisnisnya Kak Willy? Awalnya seperti ini, jadi kan waktu Aidil nganterin saya pulang ke Batakan tuh kan. Nah, dia lihat nih tetangga saya punya kaktus yang kaktus nenek-nenek bisa dibilang gitu kan gitu, ya. ya. Dibawa dari Malang berapa tahun gitu kan, akhirnya dia besar. Nah, dari situ Aidil coba bicara sama saya gitu kan. Coba minta itu bisa nggak, boleh nggak gitu kan. Akhirnya sudah saya tanya sama tetangga saya gitu kan, boleh nggak sih saya minta kini Bude gitu kan. Dia bilang ambil aja gitu kan. Sudah habis diambil. Nah, di sini dipecah-pecah di pot kecil. Oke. Setelah itu baru diposting. Banyak yang nanya. Nah, ketika banyak yang nanya itu, kita berdua mulai kepikiran gimana kalau kita bikin usaha aja kayak gitu. Tapi kita nggak mau jual produk sebelum ada brand. Akhirnya pada hari itu juga kita coba pikirkan nama apa sih yang bagus dan gampang diingat lah kayak gitu. Apalagi berhubungan dengan kaktus dan berhubungan dengan owner-ownernya kayak gitu loh. Akhirnya coba pikirkan namanya yaitu Bro Cactus, Brother Cactus kayak gitu. Cactus. Dan hari itu juga kita bentuk stiker dan lain sebagainya, branding, dan baru kita jual kayak gitu. Oke, jadi hanya dari cerita dan juga ide simple ketemu seorang nenek-nenek ya di daerah Batakan dan juga melihat satu kaktus. Itu kemarin ukurannya berapa? Apakah sudah sangat tinggi atau masih itu ukurannya sedang-sedang aja Mas Willy? satu tempat gini, dan itu banyak anakannya. Oh, gitu. Nah, dari anakannya itu kita pecah karena kita tahu lah ya, orang kalau sesuatu yang kecil-kecil itu lebih suka daripada yang gede kayak betul. gitu. Taruh meja lebih bagus kayak gitu. Oke, nah akhirnya Kak Willy sama Kak Aidil, rekan bisnisnya Kak Willy di Bro Cactus ini akhirnya ya udah menseriusin untuk memulai usaha dan juga akhirnya lahirlah nama Bro Cactus di kota Balikpapan. Benar. Nah, awal mula dari Kak Willy dan juga Kak Aidil ini mengenalkan dan juga memberanikan diri untuk bisa memulai usaha dari menjual tanaman-tanaman hias, terutama dari kaktus ini sendiri. Itu awalnya apakah Kak Willy tawarkan ke teman-teman, keluarga, atau gimana? Atau Kak Willy punya strategi promosi yang Kak Willy jalankan untuk pertama kali mengenalkan Bro Cactus ini? Sebenarnya kalau untuk bisnis kita sudah pernah bisnis masing-masing gitu ya, dan kita tahu pangsa pasarnya untuk 3 bulan pertama itu pasti akan kita tujukan untuk teman terdekat atau keluarga dekat kayak gitu. Jadi 3 bulan pertama itu adalah marketing kita promosi ke orang terdekat dan keluarga terdekat. Baru setelah lepas dari 3 bulan itu akan ada bonus-bonusnya dari temannya keluarga kita, dari temannya teman kita kayak gitu. Dan kita butuh media promosi lagi untuk naikkan nama seperti itu. Nah, kemarin sih
berhubung kita ada teman-teman juga yang cukup influencer di Balikpapan. Oke. Nah, gitu kan. Anak-anak hits ya di Balikpapan Anak-anak ya. hits kayak gitu kan. Balikpapan kan kecil aja, anak hitsnya Iya. cuma beberapa kayak gitu kan. Akhirnya kita minta tolong, kita kasih kaktus gitu kan, Iya. karena kita masih belum ada budget untuk keluarin biaya endorsement kayak Iya. gitu. Akhirnya sudah kita kasih kaktus, mereka seneng-seneng aja di Iya. posting kayak gitu. Nah, dari situ mulai naik seperti itu. Oke, nah Kak Willy, kalau misalkan Kak Willy melihat peluang dan juga segmentasi pasar dari pecinta tanaman hias di Kota Balikpapan ini, gimana sih Kak responnya? Apakah ketika Kak Willy pertama kali menawarkan dan juga membagikan kaktus-kaktus ini lewat influencer-influencer di Balikpapan, nah setelah itu apakah langsung tercipta nih peluang dan juga potensi segmentasi pasar yang terjadi dari produk yang kakak jual? Awalnya orang tahu di mindset mereka bahwa kaktus itu adalah tanaman murah. Oke. Kayak gitu, tanaman murah, tanaman yang dibuang-buang, tanaman yang nggak berguna kayak Iya, gitu. iya. Nah, kita coba ciptakan satu produk di mana dari barang murah itu bisa terlihat mahal, atau kita juga coba untuk memperkenalkan jenisnya kaktus itu nggak hanya yang murah-murah aja Iya. kayak gitu loh. Jenis kaktus itu ada yang impor, ada yang ini, berbagai macam gitu Iya. loh. Dan kita coba perkenalkan, dari situlah orang-orang Balikpapan ini mulai excited gitu Iya. loh. Karena punya satu aja nggak bakal cukup Is. gitu. Iya. Punya Langsung satu, tidak cukup. iya, Dengan satu kita aja juga. nggak bisa sendiri, apalagi Iya. kaktus kayak gitu. Asik. Jadi ketika mereka coba taruh di satu rak gitu kan, mereka lihat kosong, mereka coba lagi, Iya. coba lagi kayak gitu. Jadi kita lihat mangsa pasarnya Balikpapan sih cukup bagus, apalagi selama COVID itu malah naik lagi kayak gitu. Oke, jadi karena melihat kalau misalkan tanaman hias ini sebenarnya ya kalau misalkan dia cuma satu saja tidak jadi cantik, tapi Iya. kalau misalkan dia banyak akan bisa menjadi memperindah tatanan ruangan ya. Benar banget. Oke, nah tadi Kak Willy sempat menyinggung bahwa kaktus ini bukan hanya sekedar tanaman yang dulunya mungkin dianggap murah, Iya. dulunya tidak ada harganya mungkin ya. Nah sekarang di tangannya Kak Willy ya, smart listener ya, kaktus-kaktus ini menjadi tanaman yang sangat cantik-cantik seperti ini. Nah Kak Willy, boleh diceritain dong gimana sih tanaman kaktus ini bisa bertransformasi, Ya. berubah wujud menjadi lebih cantik seperti yang dijual di Bro Kaktus ini? Mungkin kebanyakan orang mereka ketika menjual tanaman mereka hanya menjual, oke, saya jual tanamannya saja, tapi packagingnya mereka abaikan seperti Oke. itu. Mereka tetap pakai pot yang murah, pakai media tanamnya juga yang murah. Mereka nggak memikirkan bagaimana di customer nanti itu tanamannya bisa tumbuh subur kayak gitu kan. Apalagi orang-orang mindset mereka kaktus bisa taruh di indoor seperti itu. Otomatis kita harus cari media tanam yang cocok untuk kaktus ini bisa diletakkan di indoor. Nah, Iya. dari situlah kita mulai berpikir bagaimana kita menciptakan satu produk yang kemasannya bagus. Ketika mereka pulang mereka bawa kemasan yang eye-catching juga Eye-catching, gitu iya. kan, bangga bawanya. Habis itu di atasnya kita juga kasih batu hias. Mungkin kita sedikit keluar biaya lebih banyak daripada penjual lainnya. Tapi dari situ customer langsung mendapatkan sesuatu yang lengkap Iya. gitu loh. Mereka nggak perlu beli batu hias lagi, Iya. mereka nggak perlu beli tanah lagi, mereka nggak perlu beli pot putih lagi. Iya. Semuanya sudah lengkap seperti itu. Jadi tinggal bawa, tinggal pajang, kurang nambah lagi. Iya, luar biasa. Jadi kalau misalkan smart listener yang pecinta tanaman hias, kalau misalkan jalan-jalan ke sini ke daerah ini, daerahnya namanya apa Kak? MT Haryono, MT Haryono ya, masih MT MT Haryono. Patokannya itu adalah sebelum Universitas Mulia ya. Ya, sebelahnya Garuda Guest House. Betul sekali. Dan di daerah sini adalah tempat yang menjual tanaman-tanaman hias terutama untuk di kaktus sendiri dari Bro Kaktus ini sendiri, smart listener. Dan juga nih Kak Willy. Ya. Tadi kan Kak Willy juga sempat menginformasikan bahwa ketika Kak Willy sudah memulai bisnis ini dari satu ide yang kecil saja, yaitu adalah ketemu dengan seorang nenek-nenek yang juga tentunya pada saat itu memiliki kaktus, dan ternyata tiba-tiba ini bisa jadi peluang bisnis loh, ini bisa jadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, sebelumnya apakah Kak Willy ini pernah belajar menanam atau belajar membudidayakan sesuatu sehingga bisa melihat peluang dan juga potensi dari usaha yang kakak sekarang jalani, Kak? Belum ya? Oh, jadi basicnya Iya. nggak ada sama sekali ya? Kak Basic Willy, ya? tanaman nggak ada sama Nggak ada sama sekali. sekali ya? Dan di Kak Edil juga Heeh. waktu itu cuma sekedar tanam menanam, bukan untuk membudidayakan kayak gitu. Tapi selang waktu nggak mungkin dong kita cuma sekedar jualan, tapi Iya. kita nggak tahu bagaimana cara membudidayakan, cara untuk
mengembangbiakkan dari kaktus itu. Ya dari akhirnya ya step by step kita mulai belajar gitu loh caranya untuk bisa meningkatkan, untuk bisa mengembangkan kaktus-kaktusnya kayak gitu kan, untuk tahu jenis-jenisnya masing-masing yang segini banyaknya kayak gitu, agar ya paling nggak biar nggak kelihatan bodoh lah ketika customer nanya gitu kan, ini jenisnya apa, bilang kayak apa ya gitu, kayak gitu. Jadi memang harus sudah siap banget ya untuk dari segi jenis-jenis yang sudah sampai dengan sekarang Bro Kaktus sediakan untuk para smart listener dan juga para pecinta tanaman hias tentunya ya, yang ingin membeli dan juga memilih tanaman-tanaman hias yang ada di Bro Kaktus. Untuk di Bro Kaktus ini sendiri Kak, untuk jenis kaktusnya sendiri ada apa aja nih? Nah itu, itu kita ada sekitar 900 lebih jenis kaktus. Iya. Kadang untuk satu jenis aja itu ID-nya beda-beda kayak gitu. Jadi ada sekitar 900 lebih. Kadang kalau customer nanya, Kak, yang ready apa gitu kan? Kadang bingung yang mana, gitu. Yang mana? Karena banyak banget. Ada yang jenis kayak yang warna-warna ini namanya Gymno. Oh ini Gymno. Gitu. Kalau untuk yang jenis-jenis seperti ini itu Haworthia, ada yang Euphorbia, ada yang jenis-jenis Noto dan sebagainya kayak gitu. Oke, dari sekian banyak jenis-jenis yang dijual dari Bro Kaktus ini, yang paling ngehits, yang paling banyak peminatnya itu apa Kak? Baby kaktus. Baby kaktus ya, oke. Ada di kaktus. sini ya. Nanti kita akan tunjukin untuk jenis baby kaktus ini sendiri gimana sih bentukannya sehingga masyarakat Balikpapan, kayaknya tidak hanya Balikpapan ya, Kak Willy ya, tapi ada juga dari berbagai macam kota di luar dari Balikpapan yang juga memesan dan juga suka ya dengan tanaman-tanaman hias dengan jenis kaktus yang ada di Bro Kaktus ini sendiri. Oke. Nah, Kak Willy dan juga Kak Aidil ini kan adalah teman ya sebelumnya ya, rekan yang sampai dengan sekarang adalah sudah menjadi rekan bisnis. Benar. Nah, itu apakah kalian sudah menjalin persahabatan atau ada kedekatan yang intens pada saat kuliah atau sekolah sehingga sudah mantep nih akhirnya Willy dan juga Aidil memulai untuk bisa menjalankan bisnis Bro Kaktus ini Kak? Oke, untuk basicnya sendiri kayak Aidil ini kan dia lebih ke keuangan gitu kan. Oh, jadi menteri keuangannya ya, financialnya ya. Sedangkan saya sendiri untuk marketing dan untuk sosial media kayak gitu. Otomatis kalau saya bergerak sendiri, keuangan itu nggak akan bisa berjalan dengan baik gitu kan. Daripada saya belanja terus kayak gitu kan. Ya, akhirnya dari situ mulai dekat lah. Dari mulai sebelumnya kan kita pernah event bareng, jadi saling mengenal satu sama lain. Dan saya rasa cocok untuk bisnis berdua kayak gitu, cocok untuk bisnis berdua karena nggak semudah itu cari rekan bisnis. Ya mungkin di awal-awal kita kayak naik turun, kadang juga beda pendapat, itu sudah hal yang pasti di dalam bisnis kayak gitu. Cuman karena kita memiliki kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi, akhirnya kita bisa sampai sekarang kayak gitu untuk bisa mengembangkan kaktus hingga sampai saat ini seperti itu. Oke, nah ini ada segmen yang menarik juga nih Kak Willy, karena kita akan mengulik lebih jauh story dan juga cerita ini ya, keakraban dari Kak Willy dan juga Kak Aidil sampai bisa membangun bisnis yang tentunya cukup famous juga di Kota Balikpapan dan juga banyak sekali peminatnya. Ini bisa ditemukan di akun Instagram ya, sosial medianya ada ya. Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada. Di mana username Instagramnya Kak? @bro_cactus. Oke, langsung aja sebenarnya kalau misalkan kalian ingin melihat jenis-jenis tanaman hias kaktus yang ada di Bro Kaktus, langsung kunjungi Instagram yang juga tentunya kalian bisa order, bisa ini ya lewat online ya. Bisa DM, WhatsApp atau juga langsung ke store boleh. Oke, nah setelah ini kita akan cerita lebih dalam bagaimana story lika-liku bangun ya dari Kak Willy dan juga Kak Aidil untuk bisa memulai dan juga menjalankan bisnis tanaman hias dari Bro Kaktus. Smart listener, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,8. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang satu ini. 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Smart listener, kita kembali lagi nih di segmen kedua di Millennial Success Story. Kita masih bersama dengan Kak Willy, owner dari Bro Kaktus Balikpapan. Salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi ya, smart listener, kalau misalkan kalian ingin membeli atau mencari-cari tanaman-tanaman hias, khususnya kaktus ya Kak ya. Kalau di sini selain kaktus ada lagi nggak sih Kak jenis-jenis yang disediain? Kadang ya. Ada nyelip ya. Tapi lebih fokus ke kaktus lah. Lebih fokus ke kaktus. Karena sekarang
di apalagi di masa pandemi kayak gini ya Kak Iya. Willy ya, untuk para pecinta tanaman-tanaman itu kok kayaknya mulai banyak ya di Balikpapan Iya, ya. mulai bertambah. Jadi mulai bertambah dan juga mulai pada suka untuk bisa merawat tanaman. Benar. Yang dulu kayaknya nggak begitu tertarik dengan tanaman hias, menghias rumah dengan tanaman-tanaman ini kan kalau mungkin sebelum masa pandemi ini jumlahnya banyak. Cuman Banyak. kan ketika pada saat masa pandemi ini kok kayaknya semakin banyak gitu Iya, ya. benar. Mungkin karena agak sedikit kegabutan atau tidak ada ini aktivitas yang banyak bisa dilakukan di rumah. Jadi makanya merawat tanaman ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghilangkan ini ya, kejenuhan, bener ya Kak Bener, Willy ya. bener banget. Karena dengan kita merawat tanaman katanya nih ya bisa menyeimbangkan pikiran kita. Benar. Nggak sih? Bener nggak sih. Banyak orang sih bilang kayak gitu sih ya. Karena ya namanya hobi gitu kan. Ketika kita hobinya tersalurkan ya pasti senang. Senang kayak gitu. ya. Apalagi kalau kita lihat bunga itu tumbuh. Ketika bunga itu tumbuh, nah itu yang buat kita kayak ada rasa kepuasan tersendiri. Iya, kadang juga kalau misalkan kita sedang merawat tanaman, kadang disayang-sayang, diajak Iya. ngobrol juga, bener nggak sih Kak Willy? Iya, banyak sih orang yang Banyak juga ya. ngobrol sama tanaman. Kak Willy pernah nggak? Enggak. Ya, saya coba siram, kasih pupuk aja gitu kan. Mungkin kalau ngobrol bagian yang lain aja sudah. Biar customer aja ngajak ngobrol sama saya. Betul banget, karena kan juga ini cara bentuk kita kasih sayang ya Benar. kepada sesama makhluk hidup termasuk tanaman ini, luar biasa sekali. Dan smart listener, Kak Willy dan juga Kak Aidil ini adalah seorang sahabat yang akhirnya menjalankan usaha bersama dan juga sudah ini ya komitmen untuk bisa ayo kita mulai bisnis untuk di tanaman hias dan juga sampai dengan hari ini dari tahun 2019 ya Kak Willy ya. 2019. Dari tahun 2019 akhirnya bisa menjalankan usaha menjual tanaman hias sampai dengan sekarang. Tapi kan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu kan tidak selalu mudah ya Kak Iya, Willy. benar sekali. Tidak selalu namanya pertemanan itu tidak selalu suka saja. Ya. Terkadang ada tantangan dan juga rintangan. Benar. Perbedaan pendapat dan juga mungkin ada selisih paham yang dilalui oleh Kak Aidil sama Kak Willy hari ini. Nah, itu pernah ada momen seperti itu nggak sih Kak Willy, dan juga dari Kak Willy sama Kak Aidil gimana sih menyikapi kalau misalkan terjadi seperti itu Kak di dalam membangun bisnis ini? Untuk dalam dunia bisnis, perbedaan pendapat itu wajib. Wajib ya, wajib Itu ada ya. wajib. Dan pasti ada Pasti gitu kan. ada, Karena oke. kita apalagi dengan dua owner yang berbeda seperti itu. Ketika saya punya kemampuan ini, Aidil punya kemampuan ini, ketika dia punya pendapat seperti ini, saya punya pendapat seperti ini, itulah tugas kita berdua untuk kita bagaimana bisa menyatukan dua pendapat tersebut jadi satu seperti itu. Sehingga muncul sebuah keputusan yang baru di luar dari pendapat kita berdua seperti itu. Nah, itu pasti terjadi sebuah crash kayak gitu. Contohnya saya mau ini, rekan satunya kurang cocok dengan ini. Habis itu rekan satunya mau ini, saya kurang cocok dengan ini. Nah, untuk menyikapi tersebut kita perlu menjadi dewasa sih. Kalau Anda mau berbisnis, dewasalah terlebih dahulu seperti itu. Kalau Anda belum siap untuk dewasa, jangan memulai bisnis kayak gitu. Karena ya pasti akan ada gunanya gitu loh sebuah pendapat seperti itu. Contohnya aja, ketika apa yang saya lihat itu bagus, belum tentu di pandangan rekan saya bagus seperti itu. Begitupun juga sebaliknya. Oleh sebab itu ketika kita pikirkan, nah kita nemukan nih apa yang menurut orang lain bagus, bukan hanya menurut kita berdua saja seperti itu. Jadi ya perbedaan pendapat itu wajib. Wajib harus Wajib, ada ya. harus ada. Oke, jadi harus bisa saling pengertian juga ya Iya. antara satu individu dengan individu yang lain, dan Iya. juga kita harus mendewasakan diri dan juga mengurangi ego masing-masing, benar nggak sih, Benar. Mas? Benar Ya, ya. kalau masalah ego itu udah nggak bisa dibahas lagi sih gitu kan. Ya kita coba matikan ego lah kalau mau bisnis. Ini sekarang dipikirkan bukan masalah saya atau dia gitu kan, tapi tentang bisnis ini kayak Tentang gitu. bisnis ini. Jadi tujuan kita utamanya adalah bisnis ini, bukan bisnis masing-masing seperti itu. Oke, kalau ownernya berdua nih smart listener, itu pembagian permodalannya gimana sih Kak Willy? Permodalannya untuk sampai sekarang, karena kita kan bukan dari usaha yang
langsung punya modal besar kayak gitu kan. Jadi awalnya bisa dibilang free gitu kan, free. Habis itu dari 300.000 dalam sehari kita dapat 650. Nah dari 650 kita mulai dapat 1,3 nih, kayak gitu. Nah dari situlah kita mulai ada modal awal seperti itu. Nah untuk permodalan lainnya, untuk sampai sekarang sih kita baru putar-putar aja nih dari sini nih. Jadi dari hasil ini kita mulai datengin pot, dari hasil ini kita mulai datengin yang ini, datengin item yang lainnya lagi, kayak gitu. Jadi prinsip kita adalah selama kita masih bisa pakai uang kita sendiri, dari hasil kita sendiri, kita ngapain harus minta tolong orang lain, kayak gitu. Jadi ya dari dulu sampai saat ini gitu kan, kita masih pakai uang sendiri, ya bisa dibilang dari uang 300.000 itu gitu. Oke, luar biasa sekali ya Smart Listener ya. Dari 300.000 Kak Willy dan juga Kak Aidil sampai dengan sekarang masih terus berusaha memutar ini keuangan juga ya, benar. Supaya nantinya usaha Bro Cactus ini tidak stuck di sini aja ya Kak Willy ya, tapi kita bisa lebih berkembang dan juga bisa lebih memajukan ininya bisnis yang sedang kita jalankan ini sendiri ya Kak Willy ya. Benar banget. Oke, ada kesulitan nggak sih dalam mengatur keuangan di dalam bisnis kalian, apalagi kan kalian ownernya nih berdua nih, itu ada kesulitan dan tantangan sendiri nggak sih Kak Willy? Kesulitan itu pasti ada untuk masalah keuangan gitu kan. Mungkin ketika kita mencoba untuk merintis gitu kan, kita mencoba untuk menabung untuk mendatangkan sesuatu, keduluan dulu sama orang punya modal besar. Kayak gitu. Tapi ketika kita datangkan, kita sekarang punya tekad seperti ini. Apa aja yang kita datangkan harus laku. Seperti itu. Apa aja yang kita jual itu harus laku gitu kan. Kita orang lain boleh ikut-ikut gitu, tapi kita punya satu kriteria tersendiri gitu loh. Kita sudah punya nilai di depan customer gitu loh. Di mata customer kita sudah punya sebuah produk yang bagus gitu loh. Otomatis apa aja yang kita jual itu customer akan beli. Itu yang di mindset kita. Jadi kita coba untuk positive thinking gitu kan. Apa saja yang kita datangkan itu pasti akan berhasil kayak gitu. Caranya gimana Kak? Misalkan satu cara Kakak sudah lakukan bersama dengan Kak Willy ketika kita udah pengen mendatangkan suatu produk baru atau inovatif, tentunya kan kita mindsetnya harus laku, harus terjual. Ketika hal itu tidak terjadi, apakah Kak Willy dan juga Kak Aidil mempersiapkan cara lain Kak? Pastinya. Ketika itu tidak berhasil, pasti kan kita coba pikirkan bagaimana produk ini bisa terjual gitu kan. Contohnya kita buat paketan gitu kan. Contohnya ini kayak yang rada sulit terjual adalah makram. Nah makram, akhirnya kita coba buat paketan dengan pot dengan tanaman laku. Seperti itu. Habis itu pot lukis. Pot lukis itu awal-awalnya kita stoknya terbatas. Akhirnya kita coba datangkan 1.000 pot gitu kan, 1.000 pot, dan orang-orang mulai punya. Akhirnya masih ada sisa 300 pot. Nah, 300 pot ini yang kita buat untuk giveaway, kita buat untuk paketan juga, kita beserta tanaman kita jual kayak gitu kan. Meskipun harganya sama, cuman orang lebih effortnya lebih gitu loh. Oh ini plus tanaman gitu kan. Gitu. Habis itu ini juga dapat gratis kayak gitu. Jadi seperti itu. Otomatis kan kayak 300 itu sisa untungnya aja gitu loh. Jadi ya kita coba berikan hal lebih lah. Paling nggak seperti ini. Kita nggak boleh pelit lah sama customer gitu. Customer itu adalah aset paling berharga dari kita. Ketika kita pikirkan apa yang mereka punya, ya mereka akan senang gitu loh. Kita memberikan sesuatu yang lebih, mereka juga nggak ragu untuk keluar uangnya buat beli produk kita. Seperti itu. Wow, Smart Listener. Dan ini jadi terinspirasi banget ya dengan cara yang dilakukan oleh dua owner dari Bro Cactus ini, juga sangat menarik sekali karena memang benar banget tadi yang disampaikan oleh Kak Willy adalah customer adalah aset buat kita. Karena customer ketika sudah loyal dengan kita itu akan balik lagi. Dan juga selalu menunggu apa nih produk-produk baru dan juga produk-produk yang tentunya ditunggu oleh Smart Listener dan juga para konsumen dari Bro Cactus untuk bisa membeli dan juga penasaran. Apa aja sih produk-produk baru dan juga hal apa, inovasi apa yang baru dari Bro Cactus ini sendiri. Wow, luar biasa sekali Kak Willy dan juga Kak Aidil. Nah, kalau misalkan di Bro Cactus ini sendiri kan juga aktif ya Kak Willy ya untuk bisa memasarkan, mempromosikan melalui sosial media, influencer Balikpapan. Selain itu Kak Willy sama Kak Aidil pernah ikut-ikut di pameran atau expo di Balikpapan gitu nggak sih Kak Willy? Pernah. Awalnya expo kecil lah, expo kecil di Lapangan Merdeka. Gitu. Jadi pada saat CFD ya, CFD gitu kan. CFD pertama itu kita dapat truk putih. Jadi pertama kan kita jualan di lantai nih.
di lantai. Terus kita baru dapat rak putih, kita mulai kepikiran gimana kalau kita car free day, car free day gitu waktu itu. Pakai mobil dan itu kita turunkan di pinggir jalan yang itu akhirnya digusur tergusur. Jadi ada pernah ada cerita tidak menyenangkan ya pada saat jualan ya. Bukan tidak menyenangkan, asik sih. Akhirnya ngerasain kan digusur sama Satpol PP gitu kan. Digusur, Mas pindah dalam gitu kan. Pindah dalam, akhirnya kita coba untuk tanya ke stand-stand makanan tuh. Dan kita ditolak karena itu khusus untuk makanan. Jadi memang sudah ada segmen-segmennya sendiri ya Pak di situ ya. Luar biasa loh itu CFD itu. Terus akhirnya kita coba untuk tanya ke tukang parkir gitu kan, sama penjual gorengan gitu kan, itu baik banget orangnya. Itu penjual gorengan. Ingat nggak namanya siapa? Nggak inget ya? Panggilnya Pak D. Semuanya Pak D Bude, Pak D Bude. Pak D Bude gitu. Jadi kita coba di situ dan akhirnya disarankan untuk tanya ke tukang parkir. Sama tukang parkir dikasih ke es tebu, terus sebenarnya es tebu. Akhirnya setelah 2 minggu es tebu bilang kalau pindah ke tempat lain gitu kan. Setelah pindah ke tempat lain nih ada tempat nih khusus buat Bro Cactus akhirnya. Akhirnya kita jalanin di situ lama banget berbulan-bulan gitu kan. Setelah itu ya biasalah Balikpapan orangnya cuma sedikit, akhirnya kita kehabisan mangsa pasar nih. Mangsa pasar di lapangan Merdeka sudah habis gitu kan. Otomatis kan yang menengah ke bawah sudah habis. Kita coba pikir gimana caranya kita bisa menarik konsumen dari menengah ke atas kayak gitu. Akhirnya kita coba pikir untuk pameran di mall kayak gitu. Sedangkan pameran di mall itu harganya mahal dan nggak mau kurang. Iya betul kayak gitu. Betul banget Kak. Dan kita nggak punya peralatan untuk pameran gitu kan. Sedangkan pameran kan butuh booth, butuh stage dan lain sebagainya gitu kan, butuh rak-rak yang lebih bagus. Dan kita nggak punya itu semua gitu loh. Akhirnya kita memberanikan diri untuk bongkar tabungan hasil jualan itu. Nah, karena untuk di mall kan mereka nggak bisa invoice gitu kan. Mereka harus bayar di depan. Ya sudah, kita bongkar tabungan untuk bayar itu, kita bayar. Dan kita masih kebingungan nih, nggak ada rak, habis itu juga nggak ada tanaman gitu. Tanaman di mall itu harus banyak stoknya gitu. Betul. Kayak inget kalau jual baju aja satu jenis harus berapa pieces gitu. Otomatis tanaman juga harus seperti itu juga gitu. Dan kita coba memberanikan diri untuk tanya ke petani, bolehkah kita invoice gitu kan. Invoice 1-2 minggu gitu kan. Dan petani yang sudah percaya sama kita gitu kan, mereka kasih kita, oke Kak, nggak apa-apa 2 minggu gitu kan. Dan menakjubkannya gitu kan, ketika kita beranikan, rupanya hari pertama itu penghasilan kita bisa nutup untuk bayar stand. Dan hari kedua penghasilan kita sudah bisa nutup untuk bayar semua invoice di petani yang habis itu hampir puluhan juta kayak gitu. Dan akhirnya hari ketiga, 4 dan 5 itu tinggal kita ambil untungnya. Smart listener. Gitu. Akhirnya dari situ kita ketagihan tuh untuk di mall lagi kayak gitu. Makanya coba untuk buka di Penta City. Lalu ada tawaran, bukan tawaran sih, ada event Balikpapan Go. Kita coba ikut tuh. Siapa tahu itu event order pertama kita mungkin paling capek gitu kan. Tapi paling asik. Asik ya. Meskipun hasilnya tidak sebanyak yang di mall gitu kan. Cuman ya pengalaman itu mahal gitu loh. Buat apa nggak kita coba kayak gitu. Akhirnya kita sampai situ sudah selesai dan kita nggak boleh cukup puas dengan pameran yang sekedar 5 hari gitu kan. Akhirnya kita coba untuk pameran di mall 1 bulan. Dan itu 1 bulan otomatis mikir lagi dong. Harus ada strategi nih, manajemen keuangan lagi nih. 1 bulan, sedangkan untuk 5 hari pun itu sudah cukup ngos-ngosan, apalagi untuk 30 hari kayak gitu. Dan luar biasanya waktu itu kita bisa bayar itu untuk 1 bulan dan hasilnya juga lumayan, meskipun kepotong COVID 2 bulan dan akhirnya kita juga dikasih gantinya, itu bisa nutup semuanya. Seperti itu. Luar biasa. Di luar dari ekspektasi nggak sih Kak semua itu? Apakah memang sudah karena strategi yang sudah direncanakan, jadi sudah terbayang sebelumnya, atau kayaknya ini sudah di luar dari bayangan Willy dan juga Aidil nih pada saat itu? Di luar banget sih. Di luar banget ya. Iya. Karena awalnya kita nggak nyangka bakal se-booming ini gitu loh. Kita nggak nyangka bakal sebesar ini effortnya buat kita gitu loh. Dan ketika kita dihadapkan dengan hal seperti itu, langsung boom kayak gitu kan. Kayak rasa rupanya gini ya kalau kita berani mencoba gitu kan. Rupanya gini ya rasanya orang nekat itu gitu kan. Dan kita nggak sekedar nekat, tapi kita juga pakai otak gitu loh. Kayak
kayak apa ya? Tuhan mungkin memberikan kita sebuah talenta atau kemampuan. Tapi jangan lupa kalau Tuhan juga memberikan kita akal budi untuk berpikir kayak Iya, gitu loh. betul. Dan dari situ ya kita harus bisa merencanakan ke depannya, bukan sekedar cuma keluar uang, tapi bagaimana dari keluar uangmu itu kamu bisa dapat berapa, seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar harus dipersiapkan ya Iya, Kak Willy benar. ya, dari segi strategi dan juga ketika kita ingin memulai usaha dan juga ingin mencoba mengembangkan usaha yang kita jalankan sekarang, selain kita modal nekat, Iya, benar. harus modal strategi dan juga perencanaan yang cukup matang supaya nantinya hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bener Benar banget. seperti itu ya Kak Ya. Willy ya. Oke, luar biasa sekali Kak Willy, semakin seru obrolan kita dan juga inspirasi juga dari Bro Kaktus hari ini bersama dengan Kak Willy, dan juga kita akan kembali lagi di segmen terakhir tentunya sebelum kita nantinya tahu, mungkin pada penasaran nih ya untuk dari jenis-jenis tanaman yang ada di Bro Kaktus ini sendiri, mulai dari harganya, Iya. kemudian untuk variasi pot-potnya ini di belakang ini cantik-cantik banget ya Kak Willy ya. Ada pot terakota, ada pot lukis juga di sana. Oke, nah ini kayaknya Smart Listener pada penasaran nih ya. Kalau misalkan Smart Listener pengen tahu, tetap stay tune bersama dengan kita di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Dan juga kalian bisa menyaksikan visual kita, melihat keindahan dari suasana shopnya Bro Kaktus, bisa melalui channel YouTube kita Kak Willy. Oke. Di Radio Smart FM Balikpapan. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kita akan jeda iklan sesaat setelah yang satu ini. Smart Listener, kembali lagi di segmen terakhir di Millennial Salsa Story bersama aku Denny dan juga Kak Willy, owner dari Bro Kaktus. Harus gini ya? Iya. Biar asik. Biar asik, biasa. Biar so asik. Oke, Kak Willy, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih, dan Ya. juga kita juga punya di segmen terakhir ini, segmen ketiga, kita punya yang spesial, yaitu mungkin Smart Listener pada pengen tahu nih, berapa aja sih harga tanaman hias ya, harga Ya. kaktus hias yang dijual di Bro Kaktus, dan juga variasinya apa-apa aja sih? Boleh dong Kak Willy kasih lihat. Oke, untuk harganya sendiri mungkin kita dari 100.004 sampai ada yang jutaan gitu Oh kan. oke, ada 100.004 ya? 100.004 ada. Ada. Yang ini? Di sana. Oh di sana. Oh, gitu. 100.004 potnya 8 cm gitu. Ha-ha. 100.004 Oh, kalau gitu. beli satu 30.000. Oh. Itu harga sudah termasuk dengan pot, Ha-ha, dengan ha-ha. batu hias kayak gitu dan lain sebagainya. Dapat paper bag juga. aman. Oke, jadi udah cantik. Nah kalau yang ini Ya. Kak, ini soalnya Kalau- menarik banget iya. nih Kak. Warnanya Ini yang merah nih. banyak orang sering salah sangka dengan 100.004 gitu. Dia sudah pilih-pilih warna-warna 100.004 kan Kak gitu. Ini harganya 250.000. Satu ini ya Kak ya? Iya. Satu ini ya, oke. Karena dia impor dari Thailand. Ya. Seringkali orang salah sangka kalau ini adalah bunganya. Oh, kayak gitu. iya, iya, Jadi iya. yang di atas ini adalah kaktusnya. Dia di grafting atau di stack dengan batang buah naga kayak gitu. Oh bisa ya Kak ya? Bisa. Oh, Karena dia nggak oke. punya zat hijau daun atau klorofil, otomatis dia butuh topangan dari batang buah naga. Untuk ini harganya 250.000. Ada juga yang kita datengin sendiri dari Thailand karena kita rasa kalau di Indonesia terlalu mahal. Berapa lagi kita jualnya? Iya. Dan akhirnya sudah kita datengin dari Thailand. Oke. Seperti itu. Nah, Kalau itu tadi jenis apa kan namanya Kak? Gymno. Gymno ya? Ya, Oke. Gymno ya, bukan 100.004. Perlu ditekankan ya sekali lagi ya Salisur ya. Oke, lanjut Lalu Kak. yang ini adalah Astrobitum yang kita awalnya takut-takut untuk datangin dari Thailand. Terus habis itu bertengkar dengan bea cukai karena kita nggak boleh masukin tanaman ke Indonesia. Habis Oke. itu dan akhirnya lolos dan kita bisa jual. Di sana harganya jauh lebih murah daripada harga di Indonesia. Otomatis kita juga jualnya lebih murah dari Bandung seperti Oke. itu. Jadi ini namanya Astropitum, harganya kisaran Astropitum. dari 250 sampai 350.000. Oke, Seperti sudah itu. include dengan Include semuanya. potnya dan Iya. juga ada batu hiasnya juga di atasnya sepatu. Ya. Jadi udah komplit, tinggal ditaruh Komplit. aja di salah satu spot rumah kalian. Ya. Dan tidak cukup satu ya berarti ya Kak ya? Tidak cukup satu. Harus banyak baru bagus. Nah, mantap. Oke, selain itu kita punya lagi nih Kak. Ini kalau ini koleksi. Jadi Wow. ini koleksi. Ini Ini- koleksi. Ini yang datang dari Thailand kemarin. Kita pas dapat sale yang bagus banget dan akhirnya kita nggak berani jual. Kita sudah jual anakannya itu ke orang Samarinda gitu kan. Iya. Dan ini kemarin ada yang tawar sampai 9 juta tapi kita nggak lepas. Wow. Soalnya Oke. barangnya jarang. Ha-ha, ha-ha, Kayak gitu. ha-ha. Ketika pecinta tanaman ini keep
ngutip satu barang, Iya. gitu kan, berarti barang itu sedang jarang dan emang lagi cintanya sama dia, gitu. Iya. Tapi ada suatu saat dia akan dilepas, gitu. Oke, kalau misalkan harganya cocok ya Kak ya. Kalau cocok. Kalau cocok harganya. Oke. Satu Satu lagi. Wah, ini dari potnya juga beda banget ya. Satu Kak lagi Willy ya. Jadi kita juga ada pot terakota. Pot Oke. terakota juga ada pot lukis seperti ini. Nah, pot lukis ini kalau beli satuannya ada yang 30 sampai 45 ribu. Tapi kalau sama kaktusnya dikurangin lagi harganya. Oh, oke. Ya, jadi dikurangin harganya, ada diskon lagi dan semuanya media tanam free, batu free, ditanamin ulang. Kalau kaktusnya sudah gede, bawa ke sini juga tanam ulang free. Oke. Seperti itu. Nah, untuk yang ini juga koleksi. Awalnya nggak koleksi. Awalnya ini cuma muncul satu bulatan gitu kan. Oke. Jadi kita nggak koleksi. Nah, kita waktu dia muncul 2 bulatan, kita mulai koleksi karena apa? Nanti besarnya dia akan jadi 2 kepala gitu. Oke. Meskipun itu butuh waktu beberapa tahun gitu. Cuman ya kita sabar-sabar aja kalau Iya. sama kaktus, gak ada kaktus yang langsung gede dalam hitungan hari gitu. Jadi memang Ya, kayak harus gitu. ada prosesnya ya, Saliser Ya, ya. benar. Oke. Nah, kalau ini biasa Kakak bandrol dengan harga berapa? Untuk yang ini ada yang harga 250, ada juga yang kecilnya harga 150, 180 kayak gitu. Tergantung dari size dan bentuknya. Oke. Seperti itu. Tapi untuk jenis potnya nih, Saliser ini yang unik banget ya. Apa tadi Kak namanya Kak? Ini pot terakota. Oh, oke. Ini pot terakota. Dia ada satu set. Nah, untuk kalau beli satuannya itu harganya lebih mahal daripada satu set karena Iya. satu set 150.000 udah dapat 3. Iya. Seperti itu. Oke, jadi balik lagi kalau misalkan kita ingin menghias rumah kita atau spot-spot kita, berarti tidak hanya satu aja. Alangkah lebih baiknya ada beberapa lagi tanaman. Iya, benar. Jadi lebih murah dan juga lebih efisien membeli Benar. dengan paketannya ya Kak ya. Iya. Jadi selanjutnya kalau misalkan kalian nantinya ingin menghias spot rumah kalian, bisa langsung pilih dengan paketan-paketan yang sudah disampaikan oleh Kak Willy, tentunya dengan harga yang lebih murah dan juga lebih cantik ya. Iya, pasti ya. pastinya. Oke. Nah, Kak Willy, kalau dari berbagai banyak nih jenis-jenis kaktus yang ada di Bro Kaktus ini, sebenarnya untuk perawatannya sendiri gimana sih Kak? Susah nggak kalau misalkan perawatan kaktus tuh? Kaktus bisa dibilang susah-susah gampang sih. Cuman lebih ke gampangnya aja karena kaktus gak perlu banyak waktu untuk merawatnya gitu Oke. kan. Jadi kita cukup siram 1 minggu sekali aja. Itu pun siramnya di batuannya aja. Dan kaktus ini dia bisa diletakkan di indoor, di tempat ber-AC atau di outdoor, di teras gitu lebih bagus. Dan fungsinya juga lumayan gitu loh. Nah, untuk kaktus sendiri dia untuk menangkal radiasi, antioksidan, untuk steril udara dan sebagainya. Jadi ketika dia diletakkan dalam indoor itu nggak berpengaruh buruk bagi kesehatan, nggak kayak tanaman-tanaman lainnya yang dia nggak aman ditaruh di dalam ruangan kayak gitu. Oke, tapi kalau misalkan jenis kaktus ini ya selain mempercantik ruangan juga punya banyak sekali ya manfaat yang bisa dirasakan untuk manusia juga ya Benar. tentunya ya. Benar, Dan benar. juga yang paling penting perawatannya tidak sulit, apalagi seperti saya nih ya kalau Iya. misalkan agak mager nih ya nyiram-nyiram tanaman setiap hari. Kalau kaktus ini beda ya Smart Listener ya. 1 minggu sekali Satu saja. minggu sekali. Dan itu siramnya juga tidak perlu banyak, hanya Tidak disemprot perlu. aja ya Kak Willy ya. Disiram di batuannya saja sampai dia netes, habis itu dibantu cahaya matahari. Itu seminggu sekali aja. Oke, luar biasa. Jadi jangan lupa dan juga jangan ragu lagi kalau misalkan Smart Listener ingin mencoba untuk memperindah ruangan dan juga mencoba hobi baru, yaitu adalah mengkoleksi tanaman hias, terutama kaktus. Ya. Bisa langsung mengunjungi Bro Kaktus. Alamatnya di mana Kak? MT Haryono nomor 44 bisa cari di Maps, di Gojek, di Grab juga ada semuanya. Oke, gampang banget soalnya tadi saya ketika dikasih alamat sama Kak Willy langsung dapat Bro Kaktus. Oke, Kak Willy, Ya. kita hampir di penghujung acara nih. Benar. Penghujung segmen kita di Millennial Success Story. Kita ingin dapat pesan dong dan juga semangat dari Kak Willy, dan juga mungkin ada titipan pesan mungkin ya dari Kak Aidil ya, untuk bisa memberikan pesan dan juga memberikan semangat untuk millennials yang ada di Balikpapan maupun yang mendengarkan kita di mana aja untuk bisa memulai bisnis tanpa ragu, tanpa takut gagal, tapi juga dengan perencanaan yang matang. Silakan Kak Willy. Kalau dari kami, kalau kalian mau mulai usaha, mulailah dari sekarang gitu. Jangan banyak berpikir panjang gitu.
dan mulai dari apa yang kalian suka, apa yang kalian mampu dan apa yang kalian bisa, seperti itu. Jangan memulai sesuatu yang kalian sendiri nggak tahu apa ujungnya, seperti itu. Dan jangan pernah takut untuk memulainya, karena daripada keduluan yang lainnya mending kalian duluan gitu loh. Seperti itu. Dan jangan takut juga untuk bisa beradu pendapat dengan rekan kerja kalian gitu. Karena dari beradu pendapat itu kita bisa tahu nih mana yang paling diminati dengan customer kayak gitu, mana yang paling customer mau. Satu lagi untuk para bisnis gitu kan, para businessman atau businesswoman yang mereka punya bisnis, maintenance setiap customer kalian dengan sebaik mungkin kayak gitu. Oke. Satu lagi pesan untuk buat kalian yang sudah punya bisnis gitu kan, jangan ragu untuk maintenance customer kalian. Jadi berikan yang terbaik untuk customer kalian. Ketika kalian bisa memberikan lebih, dari situlah customer kalian untuk bisa berpikir untuk bisa memberikan lebih juga untuk kalian kayak gitu. Jadi kita menyebut customer kita sebagai sobat bro gitu kan, karena mereka bukan hanya sekedar customer, tapi mereka adalah sahabat dan teman kita, seperti itu. Tanpa mereka kita juga gak akan bisa sebesar ini kayak gitu. Makanya ketika mereka datang ke rumah untuk perbaikin tanamannya, untuk mereka bisa reporting, kita kasih free. Karena apa? Ya mereka adalah sahabat kita gitu loh. Jadi kita bangun hubungan dengan customer dengan sebaik mungkin, seperti itu. Oke, luar biasa sekali pesan dan juga semangat ya untuk millennials yang ingin membangun usaha. Dan juga Kak Willy, terima kasih banyak atas Sama-sama. pesan dan juga semangat yang diberikan oleh Kak Willy untuk millennials muda di Balikpapan dan juga yang setia mendengarkan kita di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kita di program Millennial Success Story. Sukses terus untuk Kak Willy dan juga Kak Aidil. Sukses terus untuk Bro Kaktus. Ya. Semoga makin banyak yang mencintai tanaman-tanaman hias kaktus di kota Balikpapan dan juga semangat tetap menginspirasi. Amin. Oke, Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Kita akan ketemu lagi di Millennial Success Story yang tayang setiap hari Rabu pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian tengah, tetap di ruang dengar siar Anda 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Selamat beraktivitas kembali, sukses untuk Anda dan sampai jumpa. We take the time to listen to you.